Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar lagi dengan video pembelajaran yaitu tematik PPKN di bab hidup rukun kelas 6 tema 2 subtema 1. Mengenal apa itu hidup rukun. Hidup rukun adalah pola hidup seseorang atau kelompok yang saling menghormati satu sama lain dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Dengan pola hidup rukun, seseorang atau kelompok akan memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Suasana yang tercipta dari pola hidup rukun akan membuat lingkungan tersebut tentram dan damai karena antar individu dan kelompok ini saling memahami. Di ini anak-anak adalah pengertian dari hidup rukun adalah hidup seorang yang saling menghormati antara satu sama lain dan akan menghasilkan suasana yang rukun, tentram, dan damai antara satu dengan yang lainnya. Nilai hidup rukun. Berikut merupakan beberapa nilai yang bisa diambil dari hidup rukun. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai hidup rukun ya anak-anak. Yang pertama ada nilai kebersamaan, yang kedua ada toleransi, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat dan nilai kekuatan. Nilai kebersamaan. Hidup rukun akan membuat kekompakan dan kebersamaan dalam setiap tindakan setiap individu atau antar kelompok. Pola hidup ini akan membuat seseorang atau kelompok merasa senasib sepenanggungan. Yang berikutnya ada nilai kekuatan. Hidup rukun artinya menyatu untuk menciptakan kekuatan yang besar. Pola hidup rukun akan semakin memperkuat individu atau kelompok dalam lingkungan tertentu karena memiliki tujuan bersama. Ini juga ada contoh gambarnya anak-anak. Ini ada contoh dari nilai kebersamaan. Ya, jika kalian bisa hidup rukun antar teman, antar keluarga, dan antar anggota masyarakat, kalian akan bisa mendapatkan nilai kebersamaan. Apa sih nilai kebersamaan itu? Nilai kebersamaan membuat setiap orang yang hidup rukun antara individu dengan yang lainnya akan merasa senasib dan sepenanggungan. Ini ada contohnya di nilai kebersamaan, contoh gambarnya. Kedua ada nilai kekuatan. Ini contohnya ada anak di sekolah sedang bekerja bakti. Di nilai kekuatan itu jika kalian hidup rukun, kalian akan memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Yang berikutnya ada nilai toleransi. Untuk bisa hidup rukun, manusia perlu memahami setiap perbedaan dari orang lain, sehingga konsep memahami ini akan menciptakan toleransi tinggi, karena seseorang bisa menerima perbedaan seseorang dan tidak mempermasalahkannya. Berikutnya ada nilai persatuan. Nilai persatuan akan sangat melekat pada pola hidup rukun karena pola hidup ini memiliki tujuan bersatu untuk kesejahteraan bersama. Ini ada contohnya dari toleransi dan juga nilai persatuan. Jadi contoh nilai toleransi, jika kalian bisa hidup rukun dengan semua orang, kalian akan bisa mendapatkan toleransi, yaitu kalian bisa memahami setiap orang lain karena setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda, nah tidak bisa disamakan. Jadi ketika kalian bisa hidup rukun dengan orang lain, kalian akan bisa toleransi, yaitu menerima perbedaan setiap orang dan tidak mempersalahkan masalah tersebut. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Ini anak-anak berbeda suku dan budaya, tetapi mereka tetap bermain bersama dengan cerah ceria. Yang kedua nilai persatuan. Nah, ini contohnya ada
warga di satu kampung sedang bergotong royong untuk membangun pos kampling. Ada yang sedang membangun pos kamplingnya, ada yang buat kentongannya, ada yang buat atap, ada yang juga mempersiapkan camilan-camilan dan minuman yang bekerja membangun pos kamplingnya. Nah, dinilai persatuan ini, jika kalian bisa menerapkan pola hidup rukun, kalian bisa bersatu dan bisa memiliki tujuan untuk bersatu membangun kesejahteraan bersama. Manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun bisa kita peroleh di beberapa lingkungan ya anak-anak. Ada di lingkungan rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Hikmah dan manfaat hidup rukun di rumah. Yang pertama, membuat keluarga lebih harmonis. Yang kedua, belajar menghargai pendapat. Yang ketiga, dihargai anggota keluarga. Yang keempat, mudah memecahkan masalah yang terjadi di keluarga. Yang kelima, terjalinnya kebiasaan baik sehingga keluarga menjadi harmonis. Yang keenam, mendapatkan dukungan dan masukan terhadap suatu hal yang akan dilakukan. Ini ada beberapa contoh ya anak-anak, gambar tentang manfaat hidup rukun di rumah. Bisa kalian sendiri lihat sendiri, ini keluarga yang sudah menerapkan hidup rukun di rumahnya sehingga akan mendapatkan manfaat yang seperti Bapak sudah sebutkan tadi. Seperti ini. Hikmah dan manfaat hidup rukun di sekolah. Yang pertama, buat suasana kelas dan lingkungan sekolah yang nyaman. Yang kedua, tidak banyak terjadi kegaduhan. Yang ketiga, materi akan mudah dipahami. Yang keempat, memiliki banyak teman kelas. Yang kelima, mudah mendapatkan bantuan. Yang keenam, dipercaya banyak teman. Yang ketujuh, selalu ada musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak, contoh gambar dari hikmah dan manfaat hidup rukun di sekolah. Ini ada anak-anak sedang melakukan pembelajaran di luar kelas ya. Ini ada anak-anak sedang berfoto bersama teman sekelasnya, dan juga ini ada anak-anak dan gurunya sedang melakukan kerja bakti di sekolah. Dengan mereka menerapkan hidup rukun, jadi mereka bisa mendapatkan manfaatnya seperti yang sudah Bapak sebutkan ini. Hikmah dan manfaat hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, ada kehidupan lebih harmonis. Yang kedua, mempererat tali persatuan. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, menghasilkan komunikasi yang baik. Yang kelima, lingkungan menjadi aman dan tentram. Yang keenam, tali persaudaraan dan kesatuan terpupuk dengan baik. Yang ketujuh, dihargai dan dihormati seluruh warga. Yang kedelapan, terbinanya solidaritas antar warga dan gotong royong. Ini anak-anak ada contoh gambar ya anak-anak tentang manfaat hidup rukun di lingkungan masyarakat. Kalian bisa lihat sendiri, mereka sudah menerapkan hidup rukun masyarakat dan mereka akan mendapatkan manfaat seperti yang sudah Bapak sebutkan di sini. Jadi sekian anak-anak materi yang sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita masuk di tugasnya untuk hari ini ya. Tugasnya mudah saja. Kalian bisa lihat di samping ada 3 gambar ya. Bapak akan bacakan. Yang pertama, perhatikan 3 gambar di samping. Yang kedua, ceritakanlah kegiatan hidup rukun. Apa yang sedang dilakukan dalam ketiga gambar tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Setiap gambar minimal diceritakan sebanyak 5 baris ya anak-anak. Jadi ketika kalian bisa ceritakan masing-masing gambarnya, ada 3 gambar ya, dan masing-masing kalian ceritakan sebanyak minimal 5 baris. Yang ketiga, jelaskan manfaat yang diperoleh dari kegiatan hidup rukun dari 3 gambar di samping. Kalian jelaskan ya manfaatnya masing-masing kegiatan hidup rukun ini.
yang ada di sini. Kalian sebutkan masing-masing. Oke, jelaskan juga berada di lingkungan apa kegiatan hidup rukun dari 3 gambar di samping. Jelaskan masing-masing ini, gambar pertama di lingkungan mana, gambar kedua di lingkungan mana, yang ketiga ada di lingkungan mana. Oke, Bapak kira sudah cukup jelas ya. Tugas dikerjakan di buku tulis, jangan lupa hasil pengerjaan, dan ketika kalian mengerjakan, difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Foto pengerjaan harus jelas dan jangan blur. Semangat mengerjakan. Baik anak-anak, sekian pembelajaran tematik PPKN pada tema 2 subtema 1 pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.